Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Tokasaru, berasal dari Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Indonesia sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Lazira Dewi Saktiani berperan sebagai Purbasari. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari berperan sebagai Purbarara. Perkenalkan, nama saya Putri Kalista berperan sebagai Pati Buah Bancara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bidi berperan sebagai Nila. Perkenalkan, nama saya Dika Ferdinand Ramadan berperan sebagai Indra Jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yofi berperan sebagai Lutu Musa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Isra berperan sebagai Purnama Marpalu. Kisah pada dahulu kala di kerajaan Pasir Batang. Kerajaan itu dipimpin oleh Nan Arif Bijaksana yang bernama Prabu Tapa Agung. Akan tetapi sang ratu saat ini sudah lanjut usia. Saatnya menyerahkan tata kerajaan kepada anaknya. Ia pun kemudian membeli putri bungsunya yang bernama Purbasari. Sejatinya tradisi menyerahkan tata kerajaan diserahkan kepada putri sulung. Namun sang Prabu memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Anakku, ayah akan melamar sebagai ratu di kerajaan. Tapi ya, aku merasa tidak enak terhadap Purbararang. Tidak apa-apa, anak kau benar-benar apa kata. Anak kau memiliki kepribadian yang baik dan bijaksana. Baiklah Ayahanda. Hal ini membuat putri sulungnya yaitu Purbararang iri dan dengki kepada adiknya. Bersama tunangannya yaitu Raden Indrajaya, mereka merencanakan sesuatu untuk merebut tahta dari Purbasari. Aku tidak terima jika Purbasari yang menerima tahta kerajaan. Sungguh keterangan ayahmu itu, dia telah melanggar tradisi kerajaan selama ini. Harusnya aku yang menerima tahta kerajaan, secara aku kan cerdik dan pintar. Aku punya rencana. Mereka pun menemui seorang dukun sakti yang bernama Nironde untuk meminta sebuah ramuan kutukan. Apa yang kau ingin? Aku ingin Purbasari sedikit aneh. Baiklah, saya akan membuatkanmu Kemudian Nironde membuat ramuan itu. Setelah ramuan itu jadi, Nironde memberikan kepada Purbararang untuk dicampurkan ke minuman Purbasari agar terkena sebuah penyakit aneh. Kemudian Purbararang memberikan sekantuk emas kepada Nironde sebagai imbalan. Berikan ramuan ini kepada Purbasari di dalam minumannya agar kemudian terkena penyakit aneh. Baiklah, ini sekantuk emas untukmu sebagai tanda terima kasih. Keesokan harinya Purbararang mencampurkan ramuan ke minuman Purbasari. Ia segera menemui sang adik untuk memberi minuman itu. Dengan gembira Purbasari menerima minuman dari pemberian kakaknya itu. Dengan segera ia meminumnya. Tiba-tiba Purbasari mengalami reaksi tubuhnya. Adikku, ini minuman untukmu. Cuaca hari ini cukup panas. Terima kasih kami minumannya. Aku sangat haus. Seketika sekujur tubuhnya muncul bintik-bintik hitam. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Tubuhku sangat panas dan gatal. Rasakan akibatnya Purbasari. Purbararang segera mengadu ke sang Prabu atas apa yang terjadi oleh Purbasari. Purbararang menyarankan kepada sang Prabu untuk mengasingkan Purbasari ke suatu tempat. Ayahanda, aku melihat Purbasari terkena penyakit aneh. Apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu, Ayah. Sepertinya ini karena akibat kita melanggar tradisi yang kita jaga selama ini. Kenapa seperti itu? Lebih baik kita asingkan Purbasari ke suatu tempat agar kerajaan ini tidak terkena kutukan yang sama. Baiklah, anakku. Akhirnya Prabu mendatangi Purbasari untuk mengusir dari kerajaan. Melihat keadaan Purbasari, Prabu terhasut oleh perkataan Purbararang. Ini akan menyelamatkan kerajaan Purbarara. Ke suatu tempat. Tapi aku terkena penyakit ini setelah semua yang diberikan oleh Purbararang, Ayah. Ayah tidak peduli, ayah tidak ingin kerajaan ini terkena kutukan juga. Karena para luar tidak terima jika kamu yang menjadi kata di kerajaan ini. Akhirnya Prabu menyerahkan tahta kerajaan itu kepada Putri Sulung. Keesokan harinya Purbasari diantar oleh Pati Wabatara. Ia mengantarkan ke dalam hutan. Ia tinggal di sebuah pondok yang dibangun oleh sang Pati. Di pondok kecil inilah Purbasari akan menghabiskan hari-harinya. Sebelum kembali ke istana, Pati Wabatara berjanji akan selalu membawa makanan untuknya. Apa yang terjadi kepadamu? Mengapa Prabu meminta aku untuk mengantarkan? Ada suatu masalah yang membuat kamu pergi dari kerajaan ini. Aku berjanji akan selalu membawa makanan untukmu. Baiklah, terima kasih banyak ya. Berjalannya waktu, Purbasari sering bermain dengan hewan-hewan di hutan untuk sekedar menghibur diri hingga suatu ketika Purbasari sedang sendirian. Aku sangat senang bermain dengan hal yang lain kali kita sering-seringnya bermain. Kamu pasti lapar ya, makamu sangat lahap. Nampak sebuah mata yang sedang mengawasinya. Tiba-tiba sepasang mata itu keluar dari persembunyiannya. Rupanya seekor kera hitam atau lutung. Purbasari pun terkejut. Ampun,
Kamu bisa berbicara. Mendengar Riat dan Lutung berbicara, Purbasari semakin ketakutan. Namun ditenangkan Lutung itu karena emang tidak ada niatan jahat sama sekali. Purbasari pun mengenalkan diri dan menceritakan semua yang terjadi padanya. Baiklah, apa namaku Purbasari? Aku diberi ramuan oleh kakakku yang buat badanku seperti ini. Dan ayahku menyuruh untuk tidak sengaja. Ayahku takut jika kedepan ini tidak ke kerajaan tersebut. Akhirnya mereka pun berteman. Sejak saat itu Purbasari memanggil si Lutung dengan sebutan Lutung Kasarung. Kemanapun Purbasari pergi, Lutung Kasarung selalu menemaninya. Purbasari senang sekali mendapatkan sahabat yang baik seperti Lutung Kasarung. Di balik kebahagiaan itu, setiap malam Purbasari selalu merasakan penyakitnya itu. Secara tak sengaja dilihat oleh Lutung Kasarung. Melihat Purbasari memperhatinkan, membuat Lutung Kasarung sedih. Akhirnya pada bulan purnama, Lutung Kasarung memohon kepada Sang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Ya Tuhan, tunjukkanlah keajaibanmu untuk menyembuhkan Purbasari. Tanah yang di sekitaran pun runtuh dan mengeluarkan air dari sebuah telaga. Keesokan harinya, Lutung mengajak Purbasari ke telaga tersebut. Si Lutung pun menyuruh Purbasari untuk mandi di telaga tersebut. Dengan keraguan, Purbasari tetap mencobanya. Ayo kita dalam telaga yang ada di sana. Serius kita berada di telaga ini? Selamat kembali ke telaga itu. Baiklah. Badanku kembali normal. Kira kamu berhasil mengalahkan kita itu. Aku sangat senang dan bersyukur penyakitku sudah hilang. Terima kasih banyak, Lutung. Keajaiban pun terjadi. Bintik-bintik di tubuh Purbasari menghilang. Purbasari pun berterima kasih banyak ke Lutung Kasarung. Suatu hari Patiwa Batara pergi ke hutan untuk menengok keadaan Purbasari. Dia sangat senang melihat Purbasari sudah sembuh. Dia pun mengajak Purbasari untuk kembali ke istana. Bagaimana dengan kondisi badan itu? Badan ini tidak gatal dan panas lagi disebabkan karena Lutung telah membantuku. Apakah kamu mau kembali ke istana? Aku tidak mau, sudah nyaman berada di sini. Ayolah Purbasari. Baiklah Pak. Namun Purbasari menolak karena sudah nyaman ada di pondok itu. Namun di desa Sampati dan dibujuk oleh Lutung Kasarung. Akhirnya Purbasari menerima ajakan itu. Hai Purbasari, mengapa kau bisa sembuh dari penyakit yang kau derita selama ini? Karena keajaiban yang dilakukan oleh Lutung Kasarung. Kau bisa saja sembuh dari penyakit yang kau derita ini, tapi tidak semudah itu untuk memasuki istanaku. Aku punya dua syarat untuk menguji siapa yang lebih baik di antara kita. Kita uji rambut siapa yang lebih panjang. Lihat kan, rambutku lebih panjang dibandingmu, pasti aku pemenangnya. Di tengah keraguannya, giliran Purbasari membuka sanggulnya. Tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Rambut Purbasari yang lebih pendek dari Purbararang kini menjadi lebih panjang. Kenapa rambutku bisa menjadi panjang dan indah? Kau boleh saja menang di lomba kali ini, tapi berikutnya aku yang akan menang. Ingat, yang menang menjadi ratu di sini dan yang kalah harus angkat kaki dari sini. Tantangan selanjutnya adalah lomba ketampanan dan kegagahan pasangan. Purbararang tentu memilih pasangannya, yaitu Raden Indrajaya, yang sudah terkenal gagah. Purbararang tampak percaya diri. Purbasari memilih Lutung Kasarung untuk pasangannya. Lomba yang kedua, kita lomba. Pasangan siapa yang lebih tampan dan gagah? Aku akan memilih Lutung sebagai pasanganku. Kenapa aku? Tolongin aku ya. Hahaha, apa kau gila? Lutung, adakah yang lebih jelek dari itu? Purbararang mengejek Lutung tersebut dan Lutung Kasarung pun kesal dan dia berdoa ke wujud semula. Ya Tuhan, berikanlah aku manusia seperti untuk menolong Purbasari. Ajaibnya, Lutung Kasarung kembali ke wujud semula menjadi Pangeran Gurumida. Bagaimana kau bisa menjadi manusia seutuhnya? Sebenarnya, aku adalah pangeran Gurumida dan kami menikah dengan bidadari kayangan langit namun yang ibuku. Aku hanya berkenan menikah dengan seseorang yang cantik secara demi ibuku. Ibuku meyakinkanku akan bertemu dengan seorang kecantikan yang ibuku di bulan Mesir. Namun aku harus berbalik seperti itu dan aku bersedia. Setelah menjelma menjadi lutung, ia pun turun ke dunia manusia. Semua orang terkejut melihat ketampanan Gurumida melebihi dari Raden Indrajaya. Kemenangan pun di tangan Purbasari. Sebagai pemenang, Purbasari berhak menduduki tahta kerajaan. Seorang lutung yang jelek bisa berubah menjadi pria yang tampan. Aku tidak terima. Sementara Purbararang dan Raden Indrajaya harus mengangkat kaki dari istana. Namun Purbasari memaafkan kesalahan kakaknya. Dan Purbasari tidak ingin menghukum dan mengizinkan Purbararang tetap tinggal di istana. Tidak masalah, Kak. Kita kan bersaudara. Lebih baik kita berdamai saja lagi. Aku sudah memaafkanmu sepenuhnya dan aku tidak akan mengusirmu dari kerajaan dan juga aku tidak akan menghukummu.
ini. Akhir cerita, Purbasari menikah dan hidup bahagia dengan Lutung Kasarung atau Pangeran Guruminda. Thank you.